menjadi cerita di masa lalu, cerita masa kecil, apakah harus ketemu akarnya atau bisa dengan situasi sekarang, terus mekanismenya seperti apa? Teh Feby sering bilang bahwa ketika kemudian terjadi looping terus-menerus dalam permasalahan kehidupan kita gitu ya, apapun bentuk dan jenisnya, itu Teteh selalu mengatakan harus ditemukan akarnya gitu, harus ketemu akarnya gitu. Nah, permasalahannya tidak semua orang itu bisa menemukan akarnya gitu. Lalu apakah kesembuhan itu tetap bisa terjadi meskipun seseorang tidak bisa menemukan akarnya gitu? Kalau misalnya bisa, lewat mekanisme apa? Itu mungkin Teh. Oke, wow, awal yang seru nih pertanyaan. Karena hampir semua kita mengalami ini gitu. Hampir semua kita mengalami adanya luka cerita gitu di dalam realita hidup kita. TVB, apakah untuk mengawali kehidupan yang lebih baik itu kita harus menyembuhkan luka, dan luka itu biasanya menjadi cerita di masa lalu, cerita masa kecil. Apakah harus ketemu akarnya atau bisa dengan situasi sekarang, terus mekanismenya seperti apa? Iya, Mas Hendra. Jadi memang ini tidak banyak dibahas ya. Ini tidak banyak dibahas di umum. Ini tidak banyak dibahas di banyak tempat cerita tentang ini gitu. Aku sendiri tersadarkan ini ketika mulai mempelajari dari sejak 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, tentang rilis, tentang melepaskan beban emosi, tentang program-program data di masa lalu yang itu jadi pattern, itu jadi pola, itu jadi program apa yang terjadi sekarang. Jadi tidak banyak kita yang menyadari bahwa kamu yang sekarang, cara berpikir kamu, cara bersikap kamu, cara kamu merespon segala sesuatu dalam kehidupan kamu, entah pada akhirnya misalnya kamu mengalami satu peristiwa tertentu, kamu percaya diri atau kamu tidak percaya diri gitu ya. Kadang-kadang kan kita bekerja atau masuk ke dalam lingkungan sesuatu, aduh aku nggak pede, aduh aku nggak nyaman. Nah, apa yang menjadi respon tubuh kita saat ini, kita sebelumnya tidak pernah tahu bahwa ternyata Hendra yang sekarang, Feby yang sekarang, atau teman-teman yang sekarang, ternyata itu adalah Ibu, hasil kalau ini output sebuah produk dari program-program dirimu di masa kecil. Jadi bisa dipastikan kamu yang sekarang ini adalah kumpulan program memori yang secara otomatis itu menjadi habit kamu, menjadi cara kamu bersikap dan lain-lain. Itu adalah gambaran dari semua rekam jejak, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ulang-ulang setiap hari dalam realita hidupmu, itu jadi kamu yang sekarang. Secara pribadi bersikap, berpikir. Begitupun realitamu yang sekarang, pasangan seperti apa yang datang ke dalam kehidupan kamu, keuangannya seperti apa yang datang ke kehidupan kamu, realita orang-orang seperti apa yang datang di dalam kehidupan kamu, termasuk semua fasilitas yang jadi realita hidupmu atau kondisi-kondisi yang datang. Itu adalah pantulan batinmu sebetulnya. Pantulan batin yang rekamannya itu dimulai sejak kamu di dalam kandungan ibu, dan saat itu terbuka sangat lebar pintunya di 7 tahun kamu ke bawah, 5 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah. Pada saat kemarin tuh Mas Hendra di acara bootcamp ngaji Roso ya, Bapak Mardi Guwowi tuh ngejelasin tuh bahwa alam bawah sadar kita terbuka lebar sekali di 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, dan itu jadi programmu yang memantulkan realitamu di saat ini. Nah, jadi memang sangat penting sekali untuk kamu mengetahui asal muasal lukamu di awal.
untuk pada akhirnya itu kamu sembuhkan, itu kamu lepaskan, karena itu udah enggak kamu butuhkan lagi di sekarang gitu. Dan itu data-data lama itu berupa luka, berupa trauma, berupa kesedihan, itu sebetulnya sesuatu yang harus kamu lepaskan. Nah, uniknya, tadi pertanyaan Mas Hendra, Teh Feby, kalau kita tahu cerita masa lalu, contoh, pada saat realitas saat ini kamu misalnya punya pasangan kamu selingkuh. Ternyata rekaman kamu di masa kecil kamu pernah melihat, mendengar, merasakan orang tua kamu papahnya selingkuh. Atau ini kisah nyata di alumni ya. Di realitas saat ini dia pernah KDRT, dipukul sama pasangannya. Ternyata realita di masa lalu dia pernah dipukul sama ibunya karena dia pernah bandel. Dia pernah dikurung. Dia pernah ditaruh di tempat gelap di belakang rumah dia, sehingga ada ketakutan pertama kali yang tertanam di tubuh dia. Ada rasa takut luar biasa. Rasa takut ini nempel di bawah sadar dia. Itu diawali dari sejak kecil. Maka kejadian berikutnya, kalau cerita masa kecil ini tidak dilepas, dia akan selalu merasa takut. Ada lagi kemarin, Mbak Lela kirimin aku peserta online privat, yang dia di realitas sekarang, dia ketakutan untuk deket sama laki-laki. Dia ketakutan untuk memulai relationship sama laki-laki. Nah, ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang saat ini sedang ikut live ya. Dia takut deket sama laki-laki. Kenapa? Ternyata ada program yang tertanam, ada realita jejak mental, jejak rasa yang dia rasakan, rekam jejak kehidupan dia, yang pada saat kecil bapaknya itu betul-betul sangat galak. Pada saat dia main ke rumah orang, nggak boleh main sama laki-laki, dipukul. Lalu ibunya bilang, kamu jangan main sama laki-laki, nanti tangan kamu kepegang, kamu hamil, gitu Mas, dibilangnya sama ibunya. Terus neneknya juga bilang, kamu nggak boleh bersentuhan sama laki-laki, nanti kamu terjadi sesuatu, kamu nanti hamil, kamu nempel nanti hamil. Jadi diceritakan informasi yang sangat salah. Jadi dia betul-betul takut untuk deket sama laki-laki. Pokoknya kalau ada laki-laki dia ketakutan gitu. Nah, itu kan rekaman-rekaman masa kecil yang seharusnya itu nggak ada lagi di realitas sekarang. Itu harus melalui proses rilis pelepasan, itu data-data lama harus dilepas. Tapi gimana ceritanya Teh Feby kalau seandainya aku nggak ingat sama sekali? Nggak apa-apa. Kalau di titik sekarang kamu nggak ingat, kamu catat aja realitas sekarang apa yang nggak enak, rasa apa yang kamu rasakan saat ini yang nggak nyaman. Contoh, realitas sekarang Teh Feby pasangan aku mengkhianati. Realitas sekarang Teh Feby aku punya utang, aku utang terus. Realitas sekarang uangku dibawa kabur temen. Gimana cara ngerilisnya, ngegali akar masa kecil? Kalau kamu nggak bisa gali itu nggak apa-apa. Catat aja rasa yang saat ini kamu rasakan, kamu ngerasain apa. Nah, setuju. Cukup itu aja, itu udah cukup sebetulnya. Di rasa yang sekarang aja, kamu nggak usah tarik ke belakang kalau memang itu nggak muncul ke permukaan. Menarik. Ketika ada rasa itu, simpel banget Mas ngelepasinnya. Cukup disadari, diterima, diakui dia ada. Kamunya jangan kabur. Kamunya jangan, nggak mau, aku sebel, aku benci. Kamunya mengabaikan, jangan. Duduk sama rasa itu sampai rasa itu hilang. Sip. Nah, ini Cuma nih Teh. itu aja, simpel banget sebetulnya.